Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita masih bisa beribadah kepadanya, dan harus selalu kita ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan tidak aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan terpenting diturunkannya kitab kita yang mulia, yakni Al-Qur'an, adalah supaya direnungi maknanya, supaya diamalkan isi dan kandungannya. Dan Allah Azza wa Jal telah menjelaskannya melalui firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Surah Muhammad ayat 24. Kemudian di antara sekian banyak surah yang sering kita dengar dan butuh lebih banyak lagi porsinya untuk kita renungi, kita tadabburi isinya, serta kita ketahui hukum serta faidah pelajaran yang tersimpan di dalamnya, yakninya adalah surah At-Tin. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri, yakni yang ditunjuk Allah adalah negeri Mekkah yang aman ini. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa manusia adalah sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali tidak semuanya kita dikembalikan ke tempat yang rendah, ada kecualinya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan,
amal soleh, maka mereka, kata Allah, akan mendapatkan ganjaran pahala yang mengalir, tidak putus-putus. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu? Yaitu Allah menunjuk orang-orang kafir. Wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saat dianjurkannya untuk membacanya surah At-Tin ini? Ada sebuah hadis yang menjelaskan kedudukan surah At-Tin ini dalam agama kita, yakni yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya dari jalur Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam perjalanan yang jauh. Lantas beliau membaca pada salat Isya di dalam salah satu rakaatnya dengan surah Wat-Tini waz-Zaitun. Dan aku belum pernah mendengar bacaan seseorang yang lebih bagus dari suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 767, kemudian riwayat Muslim nomor 464. Kita bahas tafsir ringkasnya, yaitu di ayat pertama Allah berfirman Wat-Tini waz-Zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Berkata sahabat Ibnu Abbas dan Al-Hasan serta Mujahid serta ulama tafsir lainnya, yang dimaksud ialah buah tin yang biasa kalian makan serta buah zaitun yang biasa kalian ambil minyak darinya. Sebagaimana hal itu didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bid-duhni was-sibghil lil akilin. Dan pohon kayu keluar dari Tursina, yakni pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 20. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, dan pohon kayu keluar dari Tursina, yakni pohon zaitun, tentunya menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Yang dimaksud adalah pohon zaitun, dan disendirikan dalam penyebutannya disebabkan manfaat yang dimiliki oleh pohon tersebut yang banyak terdapat di negeri Syam dan Hijaz serta negeri yang lainnya. Dari negeri-negeri yang sangat sedikit persediaan airnya, karena pohon ini tidak butuh perawatan untuk terus disiram, tidak perlu dirawat, tidak perlu terus disiram, serta diairi sekelilingnya, serta kebutuhan lainnya yang biasa diperlukan oleh banyak pepohonan yang ada. Dan ada beberapa kalangan ahli tafsir yang mengatakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan media pohon ini, pohon tin ini, dikarenakan pohon tersebut yang digunakan daunnya oleh Nabi Adam untuk menutupi auratnya ketika berada di surga. Sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun bunga, yakni Adam dan
istrinya Hawa. Dalam surah Al-A'raf ayat 22. Kemudian alasan kedua, karena daun tin serta zaitun berasal dari pohon yang berkah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang ada berkahnya, dalam surah An-Nur ayat 35. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaitun ini bisa dibuat minyak, bisa dibuat sumbu, sebagaimana bisa digunakan untuk minyak lampu pelita yang mampu menimbulkan sinar yang sangat terang. Adapun pohonnya bisa digunakan sebagai kayu bakar. Sebagaimana juga zaitun ini mengandung banyak manfaat dari sisi ilmu kedokteran. Disebutkan pula sisi kelebihan lainnya dari pohon zaitun ini, bahwa daunnya bisa dimakan, mulai dari bagian atas maupun bagian bawahnya. Sedang minyaknya tidak susah untuk dikeluarkan, cukup dengan sedikit diperas. Bahkan saking mudahnya setiap orang bisa mampu mengambil minyaknya. Kemudian di samping itu, salah satu khasiat yang dimiliki oleh zaitun yaitu mampu mengobati luka luar maupun dalam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, gunakanlah minyaknya, yakni zaitun, oleh kalian, serta jadikan sebagai bahan lampu. Sesungguhnya zaitun termasuk dari pohon yang berbarokah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1851. Kemudian di ayat kedua Allah melanjutkan firman, wa turi sinin, demi Bukit Sinai. Bukit Sinai adalah sebuah gunung, tempat di mana Allah Azza wa Jalla mengajak bicara pada salah satu nabinya, salah satu utusannya, yakninya Nabi Musa alaihi salam. Dan dia menjadikan sebagai media untuk bersumpah. Allah jadikan Bukit Sinai sebagai media untuk Allah bersumpah. Sebab apa? Bukit tersebut berada di bumi Syam dan negeri suci yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai negeri yang diberkahi. Sebagaimana secara jelas hal tersebut diterangkan dalam firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Surah Al-Isra ayat 1. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ketiganya, wa hadzal baladil amin, dan demi yakninya kota Mekah ini yang aman, yakni negeri Mekah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan tidak ada perselisihan dalam masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah lantaran Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta negeri yang paling mulia di muka bumi ini di sisinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan menggunakan 4 media, yakni yang pertama tin, kemudian zaitun, kemudian Bukit Sinai, dan kemudian negeri yang aman, yakni Mekah.
Kemudian sebagian para ulama menjelaskan 3 tempat diantaranya merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusan dan para rasul pada tiap tempatnya. Dari para penghulu rasul, para pembawa risalah yang besar. Yang pertama yakni tempat tumbuh pohon tin dan zaitun, yaitu berada di Baitul Maqdis, negeri di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya, yakni Isa alaihi salam bin Maryam di sana. Lalu yang kedua Bukit Sinai, di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada Musa alaihi salam. Lantas yang ketiga Makkah sebagai negeri yang aman, yang menjamin keamanan bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Dan di sanalah negeri diutusnya Nabi kita yang mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Kemudian Allah meneruskan ayat 4-nya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini merupakan jawaban dari sumpah-sumpah di awal. Dan yang dimaksud ialah bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang terbaik, yang paling bagus, rupa yang paling bagus, bentuk tubuh yang lurus, serta anggota badan yang paling sempurna. Kemudian Ibnul Arabi mengatakan, tidak ada penciptaan Allah Ta'ala yang paling sempurna, tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna, melainkan makhluk yang bernama manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya dalam keadaan bernyawa, dalam keadaan berilmu, dalam keadaan mampu berbuat, punya keinginan, bisa berbicara, mampu mendengar, serta mampu melihat, dan bisa mengurusi urusannya dan menghukumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tahap penciptaannya dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 2, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani, tidak banyak-banyak Bapak Ibu, setetes yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi jangan kita anggap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu beban, tapi itulah ujian bagi kita semuanya. Karena itu kami jadikan manusia ini bisa mendengar dan bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih lanjut tentang makhluknya yang satu ini, yakni manusia. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud serendah-rendahnya? Yakni neraka. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian setelah pujian serta pemberitahuan yang bagus ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan perjalanan akhir baginya, yakni neraka, apabila manusia ini enggan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala serta enggan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman, yakin kepada rukun iman yang enam-enamnya, dan mengerjakan amal-amal soleh. Jika keadaannya demikian,
dirinya tidak mungkin digiring, yakninya manusia tidak mungkin digiring ke neraka, yakni tempat yang paling rendah. Adapun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya para manusia yakni pahala yang tidak ada putusnya. Maksudnya tidak akan Allah kurangi sedikit pun dan tidak akan terputus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi orang yang mendustakan hari pembalasan, mengolok-olok hari pembalasan. Banyak kita lihat Pak Ibu, tren lo gini, viral lo, membuat video dari AI tentang neraka, tapi masuk neraka senang. Itulah na'udzubillah min zalik. Allah berfirman, "Fama yukazzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya, apa penyebabnya wahai manusia yang menjadikan dirimu setelah penjelasan ini tidak mau mempercayai hari pembalasan, mengolok-olok tentang hari pembalasan? Sungguh dirimu telah mengetahui tahapan penciptaan pertama kalinya. Lalu engkau juga memahami bahwa zat yang mampu menciptakan yang belum ada, maka dirinya lebih mampu lagi untuk mengembalikan seperti sedia kala. Kita ini dari tidak ada menjadi ada, dan tentunya Allah lebih mampu lagi untuk mengerjakan yang sebaliknya. Lantas apa yang menjadikan diri kita ini, para manusia, mendustakan hari pembalasan, sedang manusia telah paham tentang hal ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup surah yang mulia ini dengan menjelaskan kekuasaannya dalam bentuk pertanyaan. Allah bertanya, "Alaisallahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yakni adapun Allah Subhanahu wa taala adalah maha menghukumi yang sangat adil, yang tidak ada kezaliman pada seorang pun, tidak pula berbuat zalim. Allah tidak zalim, Allah tidak lalim. Dan diantaranya bentuk keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah menjadikan hari kiamat sebagai bagian dari orang yang terzalimi untuk menuntut balas. Orang yang terzalimi nanti di hari pembalasan boleh menuntut balas bagi orang yang pernah menzaliminya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa biha hasibin." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Kita tahu Bapak Ibu, di dunia ini timbangan bisa dicurangi, bisa diberat-beratkan, bisa juga diringan-ringankan. Tapi di hari kiamat Allah memberikan timbangan yang seadil-adilnya. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, yang tidak ada bebannya, maka pasti kami mendatangkan pahala baginya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Dan di dalam sebuah hadis dijelaskan sebagaimana dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh benar-benar hak itu akan ditunaikan kepada ahlinya kelak pada hari kiamat nanti, sampai-sampai kezaliman yang dilakukan oleh kambing yang bertanduk pada kambing yang tak bertanduk pun Allah akan mengadilinya." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang mulia ini sebagai
penyejuk hati kita, cahaya jiwa kita, penawar kesedihan kita, pengobat kegundahan serta kegelisahan kita. Dan semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai penuntun serta penerang jalan kita menuju surganya, negeri penuh kenikmatan. Dan semoga Allah memberikan kenikmatan dalam membacanya siang maupun malam seperti yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.